Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral lagi nih. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita perbincangkan dari awal hingga akhir, teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran darinya. Oke, Pak Afi, apa yang ingin kita bahas, Pak? Kalau subjeknya ada irisan, Pak. Karena Irisan ini nih. viralnya beruntun gitu, Pak. Oke, iya. Ya, Jadi, efek domino ya. ya efek domino. Jadi, emang orang itu ya, kalau misalnya dia public figure dan ya udah kadung terkenal, ya jangan salahin netizen atau orang-orang yang otomatis akan memperhatikan dia, akan mengulik dia tentang dia gitu kan, cari-cari info, termasuk juga mencari-cari kesalahan, Pak. Jadi kayak misalnya ada yang ya si yang mengaku Gus itu gitu, Pak. Nah, ketika dia melakukan sesuatu yang dianggap tidak etis atau sesuatu yang tidak pantas lah gitu ya. Nah, maka hal itu efek dominonya adalah orang jadi mencari-cari tentang beliau, tentang Kesalahannya. kesalahannya di masa lalu. Jadi akhirnya video jadi banyak yang tadinya cuma satu. Saya jujur saya tadinya awalnya cuma tahu satu video itu doang. Ternyata banyak lagi Pak video yang lain yang tentang beliau ngomong kasar, merendahkan orang gitu ya. Nah, dikulik lagi sama netizen. Beliau ini punya pesantren. Pesantrennya kayak gimana? Dikulik lagi ternyata di pesantrennya. Nih, nah ini yang mau kita bahas nih Pak. Itu kalau jadi kalau ngasih makan kan mungkin beliaunya lagi keluar dakwah di luar atau lagi tidak ada di pesantren. Istrinya Pak yang ngasih makan untuk para santri. Karena santri kan pasti ada minimal makan dong sehari 2 kali atau sehari 3 kali kan. Tapi yang di sini yang disoroti oleh netizen adalah cara ngasihnya itu Pak. Jadi santri itu suruh jalan jongkok ngantri Pak. Jalan jongkok ya seperti yang di awal video. Itu jalan jongkok, ngantri, terus baru dikasih gitu. Ntar begitu dikasih baru pergi. Jadi gimana itu maksudnya? Kok sampai segitunya Pak, sampai harus jalan jongkok kayak apa ya? Kayak zaman raja-raja dulu gitu. Apa kayak ya apakah itu apakah kalau memang pesantren yang katanya ajaran melaksanakan ajaran Islam dan mengedepankan prinsip Rasulullah gitu kan, prinsip Nabi. Apakah dulu Nabi melakukan hal seperti itu kepada murid-muridnya gitu Pak? Ini kan santri beliau nih digituin gitu. Nah, apakah memang Nabi juga ngajarinnya kayak gitu Pak? Nah, itu mungkin sebaiknya kita bahas nih Pak. Efek dari viral beruntun si beliau itu Pak. Ini jadi menarik nih Pak. Kalau istilahnya apa tuh ada pepatah rusak Nila setitik. Karena nila setitik. Ya karena nila setitik rusak susu sebelanga. Hancur-hancuran itu semuanya. Nah itu. Jadi ya disinilah masalahnya Pak. Kalau kita ini public figure, terus kita bikin kesalahan, pasti kita akan diotak-atik nih Pak sama netizen. Masalahnya netizen Indonesia itu ada netizen yang paling kejam di dunia, ya. Jadi jangan coba-coba kita melawan netizen. Di sini yang saya lihat sih, saya nggak heran Pak ya, kalau misalnya netizen tuh mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh seorang tokoh publik. Nah makanya kita sebagai tokoh publik lah, kita harus bisa menjaga diri kita Pak. Jangan sampai kita malah mempertontonkan sesuatu yang tidak semestinya. Apalagi kita ini tokoh agama, Pak. Kalau kita selebritis, istilahnya kayak misalnya aktor, artis, ya mungkin sekali 2 kali kita bikin kesalahan ya mungkin orang maklum gitu ya. Netizen Indonesia bisa memaafkan. Nah, tetapi kalau ini tokoh agama, Pak, apalagi yang kita lakukan suatu kesalahan yang fatal berkaitan dengan perilaku kita, ini yang menjadi masalah utamanya, Pak. Kalau saya sih, awalnya pas saya melihat video yang sebelumnya viral aja, Pak, saya itu juga mendidih, Pak. Saya merasa kok begini ya, seorang tokoh agama. Bukannya mengajarkan adab terlebih dahulu kepada umat, tapi mau merendahkan umat. Akhirnya kan saya jadi nggak simpati lagi, Pak. Malahan saya ikut viralkan. Bukannya saya punya sentimen pribadi kepada beliau ya. Saya nggak pernah, Pak, memiliki sentimen pribadi kepada beliau sebelumnya. Saya mencari-cari kesalahannya, saya nggak pernah gitu. Malahan kan di Islam sendiri kita nggak boleh, Pak, cari-cari kesalahan orang lain. Ya, itu termasuk perbuatan dosa besar. Nah, tetapi kan di sini tiba-tiba muncul, Pak.
ya di sosial media saya. Ini apaan nih? Nah ternyata saya pikir saya doang Pak yang kesel gitu. Ternyata netizen se-Indonesia juga ikut kesel. Jadi bukan salah saya dong, ya saya memviralkan. Karena ternyata sebelumnya sudah banyak Pak yang memviralkan. Nah, jadi berkaitan dengan video yang Pak Afi lihat ya tentang pesantren yang dimiliki oleh ya sosok ini gitu. Ini membuat saya jadi miris juga, Pak. Ini kan pesantren tempat kita belajar ilmu agama, Pak. Kok caranya begitu dalam kita mendidik para murid-murid kita, Pak? Kita seperti ya, mohon maaf Pak ya, merendahkan Pak murid-murid kita. Jadi nggak heran Pak, kayak video yang sebelumnya viral, ya sosok ini merendahkan orang yang istilahnya mungkin makomnya berbeda dengan beliau, Di bawah beliau. ya di bawah beliau. Nah akhirnya ya dengan dia memiliki pesantren, ya perilakunya juga nggak jauh beda Pak. Iya. Ya, psikologis gitu ya. Ya ini seperti udah karakter Iya, gitu. di pesantrennya aja dia ngerendahin muridnya, di luar dia ngerendahin orang lain Iya, yang memang secara makom atau status benar. sosialnya di bawah dia gitu. Karena karakter kita itu nggak bisa dibohongi Pak, hanya sekedar dengan pencitraan Pak. Itu sudah bawaan kita. Kita sadar nggak sadar, kadang itu yang akan dilihat oleh orang kebanyakan Pak. Sosok asli kita yang sebenarnya. Nah makanya kalau kita seorang tokoh publik, kita harus berhati-hati Pak dalam berperilaku. Jangan lagi sudah tahu banyak orang yang kenal kita, terus kita nggak pernah kontrol Pak perilaku kita. Kita bablas gitu. Ya dengan kejadian yang ini, yang viral ini berkaitan dengan pesantrennya beliau, saya melihat ini ada yang salah nih. Masa dalam kita mengajarkan ilmu agama ke murid-murid kita Pak? Oke lah kita ingin mengajarkan adab, misalnya adab sopan santun kepada guru. Masa harus begitu Pak? Sopan santun sama guru? Kita harus jongkok-jongkok gitu. Kayak kita nih apa ya, butuh bansos. Ya orang butuh bansos juga nggak boleh kita begitu kan Pak. Samanya kita merendahkan. Ya bukannya kita akhirnya niat ingin bantu, tapi kita ingin menghina mereka semua. Iya, maksudnya gini, orang yang benar-benar butuh bantuan kita aja, Nggak boleh kita hinakan. iya nggak ibaratnya kita oke lah, ini di pesantren kita saya kan gratis kan, Iya. gitu kan, nggak di sini kan udah dipungut bayaran, ya wes jadi kamu kayak ngemis-ngemis kan nggak boleh begitu kan? Nggak boleh Pak. Malah kita harus mengajarkan kepada murid-murid kita bahwa kalian ini adalah makhluk yang mulia. Ya, karena manusia itu adalah makhluk yang mulia, Pak. Ya, masa dalam kita memperlakukan makhluk yang mulia dengan cara merendahkan, Pak? Malah kita harus mempertunjukkan gitu, suri teladan kepada murid-murid kita. Misalnya dengan cara bagaimana kita tuh berperilaku. Misalkan Rasul mengajarkan agar kita ini murah senyum. Ya seharusnya lah seorang tokoh agama itu murah senyum, Pak. Terus berkata dengan lemah lembut. Ya kita harus berkata dengan lemah lembut, Pak. Bukan berarti kita ingin misalnya satu frekuensi dengan umat kita, terus kita harus kayak berperilaku kayak umat kita juga, yang mereka ini memang masih kekurangan ilmu, Pak. Jangan cara kita berdalih itu seperti itu, Pak. Oh, ini umat kita kan ya orang-orang bodoh, Kasar. orang-orang kasar, dari dunia hitam, terus kita harus sama dengan mereka gitu. Nabi aja nggak begitu. Ya makanya, Pak, itu yang di luar nalar saya, Pak. Cara kita memberikan pendidikan adab tuh seperti itu. Maka kita harus mempertunjukkan nih kepada orang-orang yang belum tahu ilmu, bagaimana sih orang yang berilmu itu berperilaku. Agar orang-orang di luar sana, Pak, itu melihat contoh yang sebenarnya. Dari Karena ajaran Islam. Dari ajaran Islam. Karena kalau misalnya kita hanya dengar tausiah gitu, Pak ya, sulit, Pak, untuk umat itu bisa mengadopsi ilmu yang kita sampaikan. Karena mereka nggak melihat contoh suri teladan, Pak. Kita hanya pinternya tuh bersilat lidah. Ini yang sangat disayangkan, Pak, kalau para pemuka agama seperti itu. Seharusnya pemuka agama itu kalau dia disebut pemuka, Pak, berarti dia berada di hadapan.
ada di depan maksudnya, ya. Dia kan istilahnya sebagai penunjuk arah, Pak. Bener nggak? Jadi umat tuh ada di belakangnya dia, ya kan? Ya, dia Kalau menunjuk dia jalan. penunjuk jalan kebenaran. Masa penunjuk jalan kebenaran kayak begitu, Pak? Misalnya berkata-kata kasar, terus istilahnya merendahkan orang. Ya kalau kayak gitu gimana umat yang di belakang? Ya, guru kencing berdiri, murid Ya. kencing Apa? aur-auran. Nah ini Pak, maksud saya ini kan sangat disayangkan ya.